Aku belum pernah lihat iblis yang sangat jelek dengan mulutnya yang mengerikan. Dengan langkah ringan dia dengan hati-hati mendekati Wendy yang sedang tidur, guys. Kemudian iblis itu mengangkat selimut dan tangan kecilnya dengan lembut menutup nafas Wendy. Wendy tidak bisa bernapas, mulutnya langsung terbuka. Iblis yang bermaksud jahat tersenyum licik. Kucing itu segera mencium sesuatu yang tidak beres di dalam rumah dan memanjat ke dahan pohon. Saat iblis itu bersiap untuk memakan jiwa gadis itu, kucing itu melompat masuk lewat jendela. Iblis itu segera melompat dari tempat tidur setelah melihat kucing hendak memakannya. Iblis itu melemparkan pisau dan menusuk kucing itu. Kucing itu kesakitan dan menabrak sangkar burung karena panik, dan suara keras itu membangunkan Wendy dalam tidurnya. Kucing itu terluka dan pergi. Orang tua Wendy juga terbangun oleh suara berisik itu. Pada saat itu iblis mengambil senjatanya dan berlari ke lubang sambil mengangkat pisau di tangannya. Iblis ini bersumpah dia akan kembali, kemudian dengan cepat masuk ke dalam lubang itu. Kemudian menutup tempat persembunyiannya. Wendy menyalakan lampu dan melihat burung beo itu mati. Kemudian memberitahu ayahnya bahwa monster itu yang membunuhnya. Ibunya mengira itu adalah kucingnya. Keesokan harinya kucing itu mendatangi ayahnya. Ayahnya mengangkat kucing itu dan melihat luka kecil pada kucing itu, guys. Lalu dia memberitahu istrinya bahwa kucingnya itu terluka. Tetapi istrinya tidak peduli, dia mengira burung beo itu dibunuh oleh kucingnya, dan kemudian kucing itu digigit oleh burung beo itu, guys. Ketika ayahnya berangkat kerja, ibunya membuka kaleng makanan kucing. Dia membujuk kucing itu untuk memakannya. Kucing tersebut langsung masuk ke dalam kardus dan menutupnya. Kemudian dibawa ke penampungan hewan dengan catatan pembunuhan. Keesokan harinya kucing tersebut merenung bahwa Wendy adalah orang yang paling dia khawatirkan pada saat ini. Sebuah lubang kecil di dinding dibuka oleh suatu kekuatan misterius. Di dalam lubang yang gelap ada sepasang mata yang menakutkan. Setelah memastikan bahwa Wendy tertidur, iblis itu keluar dengan senang. Dia melihat keluar jendela yang tertutup dan tertawa paling jahat di dunia. Dia berpikir betapa beruntungnya dia kali ini. Iblis kecil yang gesit itu kemudian berlari ke pintu dan menguncinya. Kemudian iblis itu perlahan memanjat naik ke tempat tidur, tapi topinya tak sengaja mengenai kaki Wendy. Iblis itu ditendang dari tempat tidur dan jatuh ke tempat sampah. Di tempat lain pada saat itu juga kucing melarikan diri ketika kandangnya dibuka, guys. Dia mati-matian berusaha untuk pulang di tengah hujan lebat. Pada saat itu iblis malang keluar dari tempat sampah, kemudian ia memanjat dari samping tidur Wendy. Lalu iblis itu dengan hati-hati menutup hidung Wendy dan membuat Wendy membuka mulutnya. Sementara itu kucing kembali dengan berlari menembus hujan lebat dan dengan cepat memanjat sampai ke puncak pohon. Tetapi terhalang oleh jendela. Tanpa ragu-ragu, kucing itu berbalik dan pergi mencari jalan masuk. Iblis itu menghisap jiwa Wendy. Begitu dia mengambil seteguk jiwanya, Wendy mulai terbatuk-batuk kecil. Iblis itu terus menghisap jiwa gadis itu perlahan memasuki tubuh iblis itu. Dan Wendy batuk-batuk semakin parah. Tiba-tiba kucing itu melompat ke bawah cerobong asap mengganggu iblis yang sedang menghisap jiwa. Iblis itu menjadi sangat marah. Kucing itu segera melompat ke tempat tidur dan iblis itu mengeluarkan pusakanya. Wendy terbangun dan sangat ketakutan, sehingga dia berteriak keras dan membangunkan ibunya. Sementara kucing dan iblis itu sedang berkelahi di atas tubuh anaknya. Pertarungan yang sangat sengit antara iblis dan kucing, guys. Kemudian iblis itu mencoba melakukan pose keren dan salto ke belakang, kemudian jatuh ke dalam botol, guys. Kucing dengan cepat mengejarnya dan mereka bertarung lagi. Kucing itu menjatuhkan botol, dan iblis itu terguling di dalam botol. Kemudian iblis itu mempunyai kesempatan melarikan diri ke dalam lubang, tetapi ternyata dia tidak bisa mendorong buku itu. Tidak berdaya, dia mendorong sepatu roda ke arah kucing itu. Pada saat itu, dia melihat balon yang mengambang, kemudian ia buru-buru naik ke atap, lalu meraih tali balon itu, dan terbang keluar. Kucing itu coba menghalanginya, sehingga iblis itu berputar-putar di udara. Kemudian iblis itu turun di pemutar rekaman. Kucing itu menyerangnya, namun dia tidak dapat mencapainya. Jadi dia mengaktifkan tombolnya, sehingga piringan itu berputar perlahan. Seolah-olah tidak berjalan cukup cepat, kemudian kucing itu meningkatkan kecepatannya lagi dan menakuti iblis itu. Dengan berteriak, kucing itu meningkatkan kecepatannya dan berputar semakin cepat. Tak lama kemudian iblis itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan langsung terlempar keluar. Dia langsung tersedot ke dalam kipas angin listrik. Pada saat itu orang tua Wendy mendobrak pintu hingga terbuka, dan begitu ibunya menyalakan lampu dan dia melihat kucing di pelukan Wendy. Dia mencoba merebut kucing itu darinya. Pada saat itu ayah berteriak agar mereka diam. Wendy menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi. Ayahnya bertanya, di mana setan itu berada? Dan Wendy mengatakan, setan itu ada di dalam kipas angin.
Kemudian mereka menghampiri kipas angin dan melihat jejak darah di lantai. Lalu ayahnya mengambil pusaka iblis itu di lantai dan menyelidikinya. Kemudian mengeluarkan buku yang menghalangi lubang dan dia memberitahu orang tuanya bahwa iblis itu keluar dari sini. Melihat lubang di depannya, ayah langsung mengerti. Kali ini ibunya akhirnya percaya pada Wendy dan kucingnya. Sejak saat itu kucing itu hidup bahagia dan menjadi hewan peliharaan setia Wendy.